Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, siswa-siswi kelas 5, hari ini Pak Guru akan kembali mengajar tema 7, subtema 3, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Kita memasuki pertemuan ketiga, pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ulangan tema 7. Di pertemuan terakhir ini kita masuk materi 3, yaitu tentang menyublim dan mengkristal. Nah, teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang menyublim dan mengkristal, kita review lebih dahulu tentang perubahan wujud benda submateri 2, yaitu tentang zat melepas kalor. Ketika zat melepas kalor, maka zat tersebut atau makanan tersebut akan mengalami pendinginan. Contohnya peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Semuanya ini mengalami pendinginan, sedangkan zat menerima kalor dia akan mengalami pemanasan. Contohnya yaitu pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Pertama kita akan bahas tentang menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat berubah menjadi gas. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda padat ke gas. Nah, ini contoh menyublim yaitu kamper. Nah, tanda biru ini menunjukkan dipanaskan. Jadi kamper dipanaskan maka akan mencair. Kemudian dipanaskan lagi akan menguap berubah menjadi gas. Kemudian didinginkan menjadi padat kembali. Nah, ketika kamper berubah menjadi gas, maka itulah disebut menyublim. Ketika kamper yang tadi sudah berbentuk gas kemudian didinginkan, maka akan menjadi padat. Peristiwa ini disebut mengkristal. Nah, ini contoh, kita lihat di paling kanan bawah ada percobaan kamper di dalam tabung dicampur pasir kemudian dipanaskan. Dia lama-kelamaan ketika sudah panas akan mencair. Nah, kemudian dipanaskan lagi akan menguap. Nah, di atasnya dikasih batu es. Nah, kemudian akan terbentuk kristal seperti ini. Oke ya. Nah, ini ada ilustrasi tambahan di bawahnya. Nah, kita lihat api pemanas memanaskan kamper atau kapur barus dicampur pasir. Gunanya apa pasir? Supaya menambah panas ya. Kemudian yang tadinya kapur barus padat, dia akan mencair. Lama-kelamaan dipanaskan terus, cairan itu akan menguap. Nah, uapnya ini akan berkumpul nih di bawah wadah, yang di atas wadahnya itu diberi es. Ketika uapnya ini gas atau uap ini diinginkan, akan terbentuk endapan kristal. Nah, ini disebut kristalisasi. Sedangkan peristiwa kapur barus yang padat itu menjadi gas atau uap air, uap kapur barus, itu disebut menyublim. Oke, itu penjelasan tentang menyublim.
Contoh berikutnya tentang menyublim yaitu pada es krim. Es krim ini bentuknya padat. Contoh gambarnya seperti ini, es krim. Oke, ini kalian pernah lihat es krim mungkin di toko es krim ya. Ketika es krim padat ini dibiarkan di tempat terbuka atau suhu ruang, dia akan menguap menjadi gas. Nah, peristiwa padat menjadi gas ini disebut menyublim. Es krim merupakan gas CO2 yang dipadatkan. Nah, teman-teman hati-hati dalam penggunaan es krim ini ya, karena kalau terlalu banyak itu akan mengeluarkan gas CO2, akan cepat mengeluarkan gas CO2 yang bisa membuat kita sesak karena kita bernafas itu menggunakan oksigen. Oke, contoh berikutnya tentang menyublim, yaitu pewangi ruangan bentuknya padat. Ini contoh pewangi ruangan ya, kalian pernah lihat seperti ini yang bentuknya padat. Ketika dibiarkan di tempat terbuka, suhu ruang atau suhu lemari, lama-kelamaan dia akan menguap, akan memunculkan wangi yang berupa gas. Nah, inilah contoh yang lain tentang menyublim. Oke, yang berikutnya tentang mengkristal. Peristiwa mengkristal adalah perubahan benda gas berubah menjadi padat. Gas hasil penyubliman jika didinginkan akan menjadi padat atau mengkristal. Seperti peristiwa yang sebelumnya ya. Ini contoh kamper ketika menguap kemudian didinginkan akan menjadi padat kembali atau mengkristal. Contoh lain mengkristal yaitu madu. Madu menghasilkan gas. Nah, gasnya ketika didinginkan akan menjadi butiran padat. Nah, contoh mengkristal lainnya adalah uap air atau gas pada peristiwa hujan ya. Uap air ini ketika didinginkan secara ekstrim maka menjadi butiran salju atau padat yang akan turun ke bumi. Peristiwa mengkristal lainnya yaitu pelepasan kalor dari makanan yang dimasukkan ke kulkas. Jadi makanan yang dari luar dimasukkan ke kulkas itu akan melepaskan kalor berupa gas. Nah, gas tersebut ketika didinginkan akan berubah menjadi padat atau berubah menjadi bunga es. Nah, itu teman-teman contoh dari peristiwa mengkristal, dan yang sebelumnya kita sudah bahas juga peristiwa menyublim. Oke, di slide terakhir Pak Guru akan sampaikan tugas untuk pertemuan ketiga, yaitu berupa latihan soal menyublim dan mengkristal via Google Form. Silakan klik link GF yang Pak Guru bagikan di grup. Pengerjaan latihan boleh diulang sampai menghasilkan nilai 100. Selesai mengerjakan soal GF tersebut, silakan kalian kirim screenshot nilainya dan japri ke Pak Guru. Oke, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.